Sendirian. Ya, betul. Ya, satu lagi yang mau jawab. Nggak, Niki sudah 2 kali jawabnya. Kasih yang lain. Ah ya, saya tunjuk aja biar nggak rebutan ya. Ratmi ini Ratmi. Ya, kasih contoh. Soalnya saya tahu yang tertidur itu harus disenggol. Oh, saya punya indera keenam, Pak. Tenang saja. Saya sudah pasang CCTV di tempat kalian ya. Jadi saya tahu. Ayo, Mbak Ratmi. Ah, betul. Ya, boleh. Ya, jelas ya. Ini transitif, intransitif. Saya lanjutin. Nah, ini juga penting. Mengenai linking verb. Ya. Linking verb. Yuk, linking verb itu apa? Link oke. Nah, itu untuk linking verb itu Anda harus hafalin ya. Hafalin apa aja kata-katanya. Feel, look, smell, sound, taste ya. To be. Nah, itu dihafalin ya, dihafalin. Linking verb itu dihafalin. Ya contohnya feel, look, smell itu dihafalin. Di modul ada juga sih. Nah, halaman berapa Mbak itu Mbak? Halaman Nah, 2.6. Itu ya, yang di dalam kotak itu. Itu contoh kalimat linking verb. Itu Anda hafalin aja pokoknya. Itu pokoknya kata kerja itu kita sebutnya linking verb. Tidak menunjukkan ya. Jadi itu tidak semua verb menunjukkan tindakan atau action gitu kan. Oke. Pokoknya Anda hafalin aja itu kata kerjanya itu adalah linking verb. Nah, terus catatan berikutnya adalah linking verb itu diikuti kata benda, kata keterangan dan kata sifat. Ya, jadi setelah linking verb itu diikuti. Itu ada di halaman 2.6 itu loh. Itu ada tuh. Ya kan di paragraf ke berapa itu? 1 2 itu ya. Jadi linking verb diikuti oleh noun, adverb, adjective. Adjektif ya, pakainya adjektif. Ya, intinya adalah Anda hafalin itu kata-katanya ya. Karena kata-kata itu, kata kerja itu tidak menunjukkan action. Ya, kayak appear, look. Appear itu kan kayak terlihat gitu kan. Terlihat itu kan sebetulnya nggak ada actionnya kan. Bukan kayak melihat, membaca itu kan ada kegiatan. Oh, membaca itu membaca gitu ya. Kalau terlihat itu kan tidak ada actionnya gitulah pokoknya. Kita menyebutnya seperti itu. Ya, to be itu kan juga.
Iya, heeh, heeh. Betul. Ya, jelas ya. Intinya Anda ngafalin itu ya, termasuk yang termasuk linking verb itu mana aja. Memang, iya betul. Ini beberapa yang sering keluar aja sih dalam ujian. Paling enggak Anda tahu yang ini, sebetulnya ada banyak, saya tahu juga, nggak cuman ini. Paling enggak Anda tahu yang ini dulu itu loh. Makanya saya suruh ngapalin, soalnya ada lain, yang lain juga ada. Nggak usah, nggak usah. Ya, saya lanjutin. Yo, saya lanjutin ya. Pertanyaan keempat. Ini dari Mbak Imas. Saya kok dengar suara bayi gitu jadi merinding ya. Iya, nggak sama nggak? Ini hari ini saya selama liburan winter liburan ini saya sendirian soalnya di asrama. Yang lain pada pulang ke Indo soalnya. Ya makanya memang tempat kamar. Serius mbak. Eh ini serius ya mbak. Kamar saya ini agak mistis soalnya. Serius. Ada penampakan no? Saya sempat diganggu juga sih beberapa kali. Ah? Nggak tahu ya. Tapi saya sih beberapa kali dan memang ada sih. Oh iya iya. Terima kasih ditemani. Saya kalau boleh bilang share gitu ya. Ajalah ngobrol gitu ya, jalan-jalan gitu ya. Oh, diajari Inggris gitu ya. Ya. Oke oke. Ya ya oke lanjut ya. Pertanyaan Mbak Imas, kenapa dalam kalimat Ina eats an apple kan harusnya nggak ditambahi s? Ini sebetulnya pertanyaan ini gimana gitu ya, padahal sudah dijelaskan di kelas. Kenapa Ina eats? Karena kan subjeknya Ina. Ya, Ina kan she, makanya harus dikasih s. Nah, ini nggak pengaruh ke apple gitu loh. Alamak, nggak tahu ini Mbak Imas pakainya apa ini. 2.2. Nah, yang gambar itu. Nah, Ina eats memang harus dikasih s. Karena di sini kita tidak bicara mengenai kata benda. Kalau kata benda memang betul ya. Kalau jamak itu dikasih s belakangnya. Kalau tunggal nggak perlu. Nah itu yang kata benda kan apelnya. Apelnya satu atau banyak? Nah, kalau apelnya satu dikasih es nggak? Apelnya nggak perlu kan? Nah, itu sudah dijawab Mbak Ani itu ya. Mbak Imas juga sudah paham kayaknya. Ya. Oke, ini ada soal latihan dari saya. Buat Mbak Imas, soalnya dia yang tanya ya. Dan katanya sudah paham. Halo Mbak Imas. Oh, orangnya nggak ada. Sudah tidur kali ya. Ya udah. Oh, ada.
Coba kalau diinggriskan ya. Hari ini saya makan 1 buah apel. Oke. Hari ini saya makan 3 buah apel. Salah. Oke, betul. Lagi. Hari ini dia laki-laki ya makan 1 buah apel. Ini buat Mbak Imas. Salah, salah, salah. Today he eats. Oke. Lagi, terakhir. Hari ini dia makan 3 buah apel. Ya, today he eats 3 apples. Paham ya? Ya, lanjut. Pertanyaan kelima. Oh, ini lanjutan ini dari Mbak Imas nih. Kemudian saya menemukan kalimat never too old to dream a new dream. Perbedaan to dan to di sana apa ya? O-nya 2 dan O-nya 1. Jelas beda tuh ya, orang tulisannya aja beda kok. Ya, O-nya 1 dengan O-nya 2. Itu beda ya. Nah, untuk to itu fungsinya banyak ya. Yang O-nya 1 ya kan. Bisa artinya ke ya kan. I want to go to Jakarta. Artinya saya ingin pergi ke Jakarta. Ya. Terus to bisa artinya untuk tujuan gitu kan. Untuk juga ya, a chair to sit on gitu. Tempat duduk kursi. Apa? Ya, kalau terlalu ya, kalau O-nya 2 itu terlalu kan. Too old berarti terlalu tua. Itu Mbak Ani juga sudah menjelaskan ya. Jadi to yang O-nya 2 itu artinya terlalu. Ya kan? Nah, itu. Jadi itu sebetulnya 2 hal yang berbeda sekali ya. To yang O-nya 1 dan O-nya 2 itu kan lain. Ya, oke. Saya lanjutkan pertanyaan ke-6. Dari Mbak Niki. Kenapa contoh nomor halaman berapa ini ya? Nggak tahu ini halaman berapa. Kenapa contoh nomor 2 dan 3 pada kalimat past progressive tense menggunakan to be berbeda Pak, padahal subjeknya sama-sama cewek. She and the girl ya kan? Halaman berapa itu Mbak Niki tanya ya? 2.23. Ya, siapa yang mau bisa jawab pertanyaannya Mbak Niki, saya kasih poin. Langsung 2 poin. Pertanyaannya halaman 2.23. Yang contoh past progresif yang bawah itu ya. Di atasnya ed form itu loh. Ya, itu kan ada contoh kan. Nah, dijawab Mbak Yulis ya. Mbak Yesil, sorry. Nah, itu salah. Alasannya salah. Salah. Yo, yang tahu jawabannya saya kasih poin 2 langsung. Yang jawab satu-satu, sebutkan namanya dulu. Pertanyaannya itu kenapa salah gitu loh. Kenapa kok itu gitu loh. Salah. Nah, kenapa to be-nya berbeda? Itu pertanyaannya gitu. Padahal yang 2 kan she kan, dia kan, the girl kan juga. Ya. Imas dulu.
Imas, Imas. Mm-mm. Mm-mm. Salah. Salah. Yang lain. Yang lain. Mm-mm. Sama-sama bentuk lampau, betul. Salah, bukan itu alasannya. Ayo, mikir. Ah, mm-mm. Lah terus kalau yang the girl, mm-mm. Mm-mm. Tetap salah. Salah, salah. Anda kalau jawab sebutkan namanya dulu. Dah nyerah, nggak ada yang bisa jawab. Nyerah. Salah, salah. Dah nyerah, nyerah, nyerah ya, nyerah, nyerah. Oke. Kenapa? Alasannya karena, oh ya ya, gimana Indra? Nyerah berarti ya. Ya oke, kalau nyerah saya jawab. Berarti nggak ada yang dapat poin dua ini ya, sayang sekali. Ini alasannya gampang sekali. Ini alasannya gampang sekali. Aduh. Iya, kenapa kok she was, the girl were? Kok nggak pakai was semua kan gitu? Nggak salah. Mm-mm. Ya seperti ini sebentar lagi. Ini pertanyaan 6, pertanyaan 7 selesai. Satu lagi pertanyaan. Nyerah ya, nyerah ya, nyerah. Saya kasih tahu jawabannya. Jawabannya karena ini modulnya salah cetak. Ya, jawabannya adalah karena modulnya salah cetak. Tapi terima kasih ke Mbak Niki ya. Berarti dia jeli sekali ya. Dia ya enggak dong, enak aja. Enggak bisa. Nah, ya oke. Sekarang gini. Nah, pertanyaannya gini lanjutnya ya. Itu kan salah modulnya. Seharusnya seperti apa? Yang jawab satu-satu. Sebutkan namanya dulu. Desi, oke. Alat apa yang salah itu? Salah. 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 Siapa ini? Sebutkan namanya dulu. Niki, cepat.
Salah. Ya, Ina, cepat. Salah. Salah, bukan itu. Ayo, cepet. Salah. Orang yesterday kok pakainya are. Salah. Oke, nyerah ya. Padahal sudah dikasih tahu ya tetap gak bisa. Itu yang benar harusnya gini. Yang contoh 2 sudah benar, jangan diganti lagi, itu sudah betul. Yang ketiga yang perlu diganti. Harusnya the girls. Paham nggak kenapa? Ah, betul. Nggak bisa. Tadi Mbak jawabannya the girl yang diganti word-nya jadi was. Ya kan? Kalau diganti was salah. Kenapa salah? Kenapa the girl was-nya diganti was salah? Tadi kan Mbak sama Mbak Sisil tuh nama aslinya siapa sih? Ah. Oh, Keneli. Salah. Kenapa? Kenapa tadi saya bilang Anda jawab bos, saya bilang salah, kenapa? Ah, betul, karena ada there-nya. Berarti kan harus Anda buat jamak kan? Girl-nya harus Anda buat jamak ya, the girls. Ah, bisa diterima? Oke. Oke, saya lanjutkan terakhir ini ya. Pertanyaan ketujuh. Pertanyaan ketujuh tapi soalnya banyak. Ini pertanyaan terakhir tapi soalnya ada 8. Iya, pertanyaannya Mbak Kristi itu pertanyaan terakhir tapi soalnya 8 ya. Tapi kalau Mbak Ina mau duluan ya karena sudah terlalu malam nggak apa-apa. Soalnya ini saya rekam jadi bisa lihat secara offline ya. Kalau yang mau duluan boleh. Nah, pertanyaannya Pak halaman 1.4 activity 2 kata student bukannya termasuk noun-nya. Silakan buka 1.4. 1.4. 1.4 activity 2. Kata student bukannya termasuk noun ya. Enggak, bukan. Student itu noun betul. Ya. Nah, kuncinya salah itu. Itu kuncinya salah. Ya. Jadi perhatikan ini. Soal nomor 1 dari Mbak Kristi itu harusnya noun. Noun ya, betul. Jadi kuncinya salah. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara membedakan noun yang bisa berubah menjadi OES dan OS? Halaman 1.8 itu, yang kolom itu. Ya, bagian E. Nah, itu sebetulnya tidak ada rule khusus sih, Mbak. Ya, jadi kalau Anda jawab, Anda harus ngapalin. Ya, kalau ini berubahnya ini Anda harus hafalin. Yang OS itu memang agak beda lah. Ya. Jadi dihafalin aja, Mbak Kristi namanya siapa ini? Online nggak? Nggak online ya. Ini tapi pertanyaan Mbak Kristi, saya tahu Mbak Kristi ini berarti dia ngerjain soal. Dia teliti orangnya. Ya, mengenai apa? Nah, oke ya, itu pokoknya
You pronoun. Terus saya lanjutkan ke nomor 3 ya, halaman 1.14. Yang atas sendiri itu ada kotak kan. Nah, kenapa subjek he menjadi his, bukan him? Ada yang tahu nggak alasannya apa? Kata ganti objek toh kok kepemilikan. Nah, itu salah cetak itu. Diganti coba ya, itu bukan his tapi him. Ya, terus nomor 4 pertanyaannya, objek pronoun apakah juga bisa disebut dengan kata ganti orang ketiga? Ada yang tahu nggak jawabannya? Bisa atau enggak? Apakah juga bisa disebut dengan kata ganti orang ketiga? Nggak bisa ya, nggak bisa, jawabannya nggak bisa. Ya, alasannya karena objek pronoun dan kata ganti orang ketiga bukan hal yang sama. Tetapi di dalam objek pronoun itu dibedakan menjadi 3 macam. Kata ganti orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal. Ada tunggal, ada jamak, sorry. Orang pertama tunggal dan jamak, orang kedua tunggal dan jamak, orang ketiga tunggal dan jamak. Jadi itu tidak bisa tidak sama ya. Terus nomor 5 halaman 1.15 activity 2. Ya, pada kalimat kedua kenapa jawabannya him? Bukankah seharusnya menggunakan her? Kenapa? Ayo, alasannya apa? Mm-mm. 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 Iya, memang harus jawabannya him ya, bukan her ya. Jawabannya him, karena himnya itu mengacu ke suaminya, ya kan? Ya, oke, saya kasih poin untuk Mbak Corneli ya. Saya lanjutin nomor 7, halaman 2.3. Activity 1 nomor 8. Halaman 2.3 activity 1 nomor 8. Bukankah itu kalimat yang menerangkan keadaan, sedangkan jawabannya dikunci tindakan? Iya, kuncinya salah ya, itu kuncinya salah. Harusnya menunjukkan keadaan. Betul. Ya, jadi kuncinya salah, Anda betulin nanti kuncinya. Ya, jadi kan Mark and his sister bukanlah atau tidak di rumah sekarang. Itu kan tidak ada tindakan ya kan, tapi suatu keadaan. Nah, ini terakhir. Tolong jelaskan perbedaan antara adjektif dan adverb. Enggak, adjektif itu lain. Ya, oke, siapa yang bisa jelaskan? Siapa? Ya, Penny.